masih masih sedikit terganggu, mungkin masih belum bisa untuk gabung langsung ke YouTube. Tapi hari ini Bapak akan coba rekam, semoga nanti pertemuan kita ini bisa Bapak upload langsung ke YouTube ya. Jadi nanti kalian akan perhatikan juga bagaimana tampilan gambar kalian ini di YouTube gitu ya. Untuk hari ini karena ini direkam, jadi Bapak minta nanti baik-baik ya sikapnya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja supaya tidak terlalu lama begitu ya. Bapak akan share screen untuk hari ini. Ya nggak perlu coret-coret ya. Hari ini tentang pengaruh penemuan terhadap kehidupan manusia atau khususnya terhadap anak. Nah, tentunya banyak penemuan yang ada yang terjadi itu mempunyai pengaruh bagi kehidupan manusia. Apalagi terhadap kita selaku anak-anak ya kalian ya. Jadi apa saja pengaruhnya, apakah lebih banyak positifnya atau negatifnya, hari ini kita akan perhatikan bersama-sama. Pengaruh penemuan secara umum ya bagi kita yang pertama, pengaruh positifnya adalah kebudayaan dalam peradaban manusia akan semakin kaya dengan munculnya kebudayaan-kebudayaan baru. Jadi semakin banyak penemuan, orang akan memanfaatkan juga penemuan itu, dan akhirnya penemuan-penemuan itu memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang baru. Nah, misalnya lewat adanya televisi, misalnya budaya kita ini bisa jadi berubah. Misalnya kalau dulu sebelum ada televisi atau sebelum ada penemuan, kita menggunakan cara-cara lama. Kalau misalnya sekarang setelah ada penemuan televisi, kemudian orang budayanya kalau malam misalnya orang kumpulnya di mana gitu kan. Setelah adanya penemuan televisi misalnya, orang jadi oh ya sekarang budayanya kalau jam 7 sampai jam 9 malam itu menonton. Nah, itu muncul kebiasaan-kebiasaan baru seperti itu. Kalau misalnya pada zaman dahulu sebelum ada penemuan, misalnya kalau orang ada kegiatan, ada keramaian dan sebagainya, bentuknya biasa-biasa saja, mungkin acaranya kumpul-kumpul gitu, acara budaya, musik tradisional dan sebagainya. Lewat adanya penemuan ada muncul budaya baru. Misalnya kalau ini ada band sekarang, misalnya ada keyboard tunggal gitu kan. Jadi ada muncul-muncul budaya-budaya baru seperti itu. Jadi secara budaya ini positif karena dia menambah jumlah kebudayaan-kebudayaan yang ada. Jadi budaya-budaya yang terbentuk ini justru dianggap menjadi sesuatu hal yang positif. Kemudian pengaruh positif yang kedua, nah kualitas individu akan semakin baik seiring dengan adanya kompetisi yang sehat dalam mengejar perubahan yang ada. Jadi situasi kalau ada penemuan tentunya ada hal yang berubah, ada hal yang baru, sehingga
kita secara manusia begitu kan, nanti tentunya oh ya apa sih ini, apa sih ini gitu kan. Kalau ada perubahan hal-hal baru, misalnya wah ini ada yang model baru nih, ada ternyata untuk nelpon sekarang ibaratnya sudah bisa video call nih, kayaknya saya harus ikut nih, harus bisa yang begini gitu kan. Jadi ada nanti oh kita nih semakin ini, oh ya ini caranya seperti ini kalau mau video call, caranya kalau kita mau Zoom meeting ini seperti apa misalnya. Jadi kita ini semakin pandai, semakin baik, semakin mau belajar, oleh karena ya kita ini oh ya kalau saya mau ini harus bisa loh, harus bisa loh. Jadi ada motivasi begitu. Jadi itu pengaruh-pengaruh positifnya gitu ya. Jadi kita sama-sama wah nih kalau yang lain bisa, saya juga harus bisa gitu. Jadi ini maksud dari adanya kompetisi yang sehat dalam belajar perubahan. Jadi setiap hal-hal yang baru, kalian atau kita sama-sama berusaha untuk juga belajar hal yang baru tersebut. Kemudian yang selanjutnya, munculnya penemuan-penemuan baru itu sejalan dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya suatu masyarakat. Jadi misalnya ada hal baru, tentunya adanya juga berubah sosial budaya suatu masyarakat. Ya contohnya yang Bapak sampaikan tadi, misalnya ada penemuan alat musik yang menggunakan listrik misalnya kan. Kalau dulunya kita menggunakan musik tradisional, sekarang dengan adanya penemuan baru itu berubah. Jadi tidak hanya musik tradisional, kalau mungkin sekarang musik tradisional hanya untuk penyambutan tamu dan sebagainya. Namun untuk hiburan misalnya, sekarang tidak harus menggunakan musik tradisional lagi, hanya sudah menggunakan musik yang modern. Adanya penemuan-penemuan baru seperti itu. Kemudian perubahan-perubahan sosial juga. Kalau penemuan baru sebelum kita menggunakan handphone misalnya kan, kalau dulu mau ketemu harus janjian dulu, besok kita ketemu ya sore sekitar pukul 3 nanti ketemu ya di lapangan bola. Ya besok ingat gitu kan. Ya besoknya kalau ada yang lupa ya sudah, berarti tidak datang dia. Seperti itu. Namun lewat yang baru seperti ini ada penemuan-penemuan baru, misalnya handphone segala, ada grup WA, kawan yang lupa, kok kamu belum ada nih? Oh iya. Jadi perubahan sosialnya jadi berubah gitu. Jadi oh ya maaf saya ini tidak bisa datang. Lalu video call menunjukkan hal-hal yang ditunjukkan menyebabkan dia tidak bisa datang, menyebabkan dia tidak bisa ikut Zoom meeting hari ini misalnya kan. Walaupun sudah dijadwalkan hari Kamis dan Senin itu sudah pasti jam pukul 8:20 sudah pasti ada Zoom meeting di kelas 6. Ya, namun hal yang baru kayak gini nih, seperti ini nih yang tentunya menjadi hal-hal yang positif bagi kita. Jadi sekarang sudah berubah gitu kan, bentuk sosial budaya kita ini sekarang berubah. Kita budayanya sekarang menyampaikan salam melalui online misalnya, kita bertemunya melalui online, itu sudah termasuk perubahan sosial. Dan kalau ini terus-menerus kita lakukan, itu nanti akan menjadi budaya kita. Jadi nanti sudah terbiasa, oh ya budaya belajar kita ini sekarang banyak menggunakan hal-hal yang online seperti itu. Ya, tentunya selain pengaruh positif juga ada pengaruh negatifnya. Apa saja? Nah, pengaruh negatif dari penemuan-penemuan itu, yang pertama, nah terjadinya dekadensi moral. Kalau ya ada yang sudah keluar tapi tadi. Terjadinya dekadensi moral yang diakibatkan perubahan yang berlangsung terlalu cepat. Nah, ini dekadensi ini apa ya? Ada yang tahu arti dekadensi? Ya, dekadensi itu artinya kemerosotan, gitu ya. Terjadinya kemerosotan moral yang diakibatkan perubahan yang berlangsung terlalu cepat. Nah, ini juga ternyata negatif juga ada, karena ada hal-hal baru, ada penemuan-penemuan baru, jadi bisa jadi ibaratnya ini merubah sikap kita yang semula baik, semula kita punya kebiasaan baik, karena ada penemuan-penemuan itu jadi muncul kebiasaan-kebiasaan yang
baru itu misalnya yang buruk begitu. Contohnya tadi, kalau misalnya dulu kita belum punya televisi, kita kegiatannya kumpul-kumpul bersama, begitu kan, kumpul-kumpul bersama. Sekarang karena adanya televisi, kita ini sama-sama sibuk sendiri, seperti itu. Kemudian kalau pada zaman dahulu kita bertemu, kita berkumpul bersama-sama menggunakan musik tradisional, menari bersama misalnya kan, memainkan musik gantian. Sekarang adanya perubahan, orang dah tiba-tiba ada satu orang aja yang mainnya. Kemudian ada muncul budaya joget-joget yang lama-lama, misalnya ujung-ujung ada yang ini dipengaruhi minuman keras dan sebagainya, dipengaruhi lagi oleh kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga mengakibatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu menjadi luntur. Nah, ini yang bisa juga menjadi hal yang negatif yang bisa kita alami, yang terjadi bagi kehidupan kita, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ketidaksiapan suatu masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan sosial dan memicu meningkatnya tindak kriminalitas. Nah, ini yang paling gampang misalnya kalau kita lihat gitu kan, sekarang ini yang perubahan yang paling nampak terjadi kalau di tempat kita ini kan, perubahan pola gadget gitu kan, atau gawai atau HP lah istilahnya. Nah, kalau sekarang jadinya muncul kesenjangan antara orang yang tidak punya HP dengan yang punya HP. Nah, yang punya HP misalnya dia main game terus, bisa nonton YouTube, gitu kan. Sementara yang belum punya misalnya dia tidak bisa lakukan seperti itu, dia tidak bisa mendapatkan informasi yang baik, yang benar. Akhirnya itu memunculkan suatu hal yang negatif. Nah, saya ini harus punya HP nih. Oh, kayaknya harus minta belikan HP nih sama bapak nih, sama ibu nih. Akhirnya itu bisa memicu munculnya tidak kriminalitas. Misalnya lihat HP-nya AA Rapa nih, bagus nih. Pengenkah? Katanya kan. Nanti pas lengah sedikit AA Rapa lalu diambil HP-nya. Nah, begitu kan? Itu bahaya. Ini terjadi untuk kita saja misalnya. Belum kalau misalnya itu terjadi di luar, gitu ya. Ini bisa mengakibatkan suatu hal yang lebih parah lagi, ya, karena pengen sesuatu, ibaratnya mungkin di luar sana ada dia anak muda misalnya pengen main game, dia maunya main game, akhirnya dia mencuri, misalnya. Akhirnya dia melakukan hal sesuatu yang tidak baik karena adanya kesenjangan tadi. Nah, penemuan-penemuan baru juga enggak harus gadget saja, misalnya dia mau televisi karena ada perubahan jalan baru, kemudian ada masuk lagi dia pengen barang-barang yang baru, pengen ikut berubah tadi, tetapi caranya salah. Nah, ini yang nanti harus diwaspadai juga oleh kita juga. Kemudian yang ketiga, pengaruh negatif. Nah, dapat meninggalkan benih-benih konflik dalam masyarakat. Nah, ini perubahan sosial ini lumayan bahaya nanti ibaratnya. Bisa membuat kita ini menjadi beda-beda. Nah, mungkin karena pemahamannya berbeda, sumbernya nanti berbeda, perubahan sosial ini dapat menimbulkan konflik. Baik, ini tadi munculnya bisa juga dari karena adanya kesenjangan sosial tadi, bisa menimbulkan konflik antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, antara orang yang berada di satu tempat dengan tempat yang lain, antara orang yang punya pemahaman berbeda juga, ini bisa juga menimbulkan konflik. Nah, ini terkait juga di hal yang pertama tadi, karena ada apa? Ada kemerosotan moral yang terjadi, perubahannya terlalu cepat sehingga kita ini belum siap sebenarnya, sehingga akhirnya pemahaman yang berbeda, kemudian karena kondisi yang berbeda, itu dapat mengakibatkan konflik dalam kehidupan masyarakat kita
hari-hari. Jadi itu ya secara umum pengaruh positif negatif dari penemuan-penemuan. Jadi kalau misalnya kita ini maunya ngambil yang mana nih? Mau ngambil yang positif atau yang negatif? Nah, tentunya idealnya kita mengambil pengaruh-pengaruh yang positifnya, gitu. Mengurangi hal-hal yang memancing adanya pengaruh negatif yang muncul. Nah, nanti setelah ini Bapak akan khususkan lagi. Bapak akan bahas dua topik yang menurut Bapak cukup penting untuk kita ketahui bersama-sama, kalian ketahui bersama-sama terkait dengan penemuan, pengaruh penemuan yang terhadap peserta didik. Bapak akan bahas dua hal. Yang pertama tentang televisi, dan yang kedua Bapak akan membahas tentang pengaruh dari gawai atau gadget atau yang biasa kalian sebut HP atau Android lah begitu. Ya, walaupun mungkin tidak harus Android sih sebenarnya. Jadi ini nanti yang akan Bapak bahas bersama-sama. Bapak akan bahas pengaruh negatifnya dulu, baru pengaruh positifnya dulu. Oke, siap ya? Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang mau menyimpulkan tentang pengaruh positif, pengaruh negatif tadi. Silahkan disampaikan menurut kalian apa yang harus kalian lakukan untuk mengantisipasi pengaruh positif dan pengaruh negatif ini. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, pengaruh positifnya apa, pengaruh negatifnya apa? Apa yang harus dilakukan kalian? Nah, silahkan dijawab di chat ya. Silahkan dijawab di chat. Pak, menurut saya yang harus saya lakukan untuk menghindari pengaruh negatifnya ini. Yang harus saya lakukan untuk bisa maju atau bisa ngambil hal positif dari penemuan itu, ini yang akan saya lakukan. Coba kalian tuliskan di kolom chat tentang apa-apa yang mau kalian lakukan. Silahkan. Ya, silahkan di kolom chat. Kita tunggu ya di kolom chat ya. Oke, tidak mencuri. Silakan lanjutkan lagi. Mungkin ada yang menggunakan bahasa yang lebih sedikit lebih panjang, mungkin bentuknya kalimat. Silakan. Bagus nih Arafah, tidak mencuri kata Arafah. Tidak menyalahkan orang yang tidak bersalah, tetapi tidak bertengkar dan rukun. Kaitkan dengan penemuan tadi ya, kaitkan dengan penemuan ya, kaitkan dengan perubahan atau penemuan kita ini. Ya, kalau ada hal baru yang ke kalian, apa yang kalian lakukan? Ada sesuatu yang baru kita ketahui, apa yang kalian lakukan? Coba silakan. Tidak memaksa jika orang tidak mau apa nih? Nah, kaitkan dengan penemuan ya, kaitkan dengan hal-hal baru yang mungkin kalian dapatkan. Tidak berbohong, tak usah. Tidak berbohong ini, misalnya ada penemuan, oh ya ini jangan suka bohong-bohong kalau ada penemuan, jangan buat hoax, mungkin begitu ya. Nah, kaitkan dengan hal-hal baru yang kalian dapatkan. Coba silakan lanjutkan lagi.
Sudah mulai bagus nih pendapat-pendapatnya. Silakan. Ayo. Apa yang saya lakukan sebagai siswa jika ada hal-hal baru yang kemungkinan akan mengaruhi kehidupan saya selaku siswa, selaku peserta didik. Tidak sombong. Kalau misalnya ada hal yang baru, ada namanya jangan sombong, boleh gitu Lin. Ya bagus Lin. Ada lagi Lin. Jadi kadang sikap sombong itu bisa memancing sesuatu hal yang tidak baik jadinya kan. Silakan. Oke, cukup ya. Ya, tentunya hal yang harus kita lakukan jika ada penemuan yang baru, tentunya kita harus mengambil hal-hal yang positifnya dulu. Jangan sampai nanti ini jadi sesuatu hal yang negatif bagi kita dan juga bagi orang lain. Nah ini dari Marika nih pendapatnya sangat baik. Nah menghargai dan memastikan bahwa hal itu baik atau buruk. Nah jadi diputuskan nanti kalau oh ya ini hal yang baik nih berarti boleh kita lakukan, kita teruskan. Tapi kalau ada hal yang buruk antara dua yang kita lakukan, antara memang tidak kita lakukan atau mungkin kita perhatikan dulu, oh ya ini dampaknya seperti ini. Saya tetap boleh melakukan ini, tapi ada hal yang mungkin saya harus perhatikan kalau saya melakukan itu. Jadi mungkin nanti pengaruh, misalnya kalau di HP nih, misalnya di gawai, di apa, nanti apa yang kita lakukan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ini. Keren jawaban si Marika ini, dapatnya 2 jempol nih dari Bapak. Hebat ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi untuk hari ini. Ya, Bapak akan mulai dari televisi dulu ya, pengaruh negatif televisi ini yang Bapak kumpulkan dari internet. Nah ini dampak negatif dari televisi. Ini bisa juga kalian mungkin, oh ya saya ini melakukannya, nanti kita perhatikan sama-sama ya. Nah, yang pertama, meniru adegan yang ditonton seperti melakukan kekerasan, memaki, berkata kasar, menghina. Nah ini ya, ini salah satu pengaruh negatif dari televisi yang bisa saja nih kalian lakukan. Nah, melihat sesuatu yang dilakukan, lalu kalian mengikuti. Nah, kekerasannya lah, lihat adegan film kelahi, film silat misalnya, lalu diikuti. Kemudian ada yang berkata-kata kotor, berkata kasar, menghina orang lain, itu diikuti. Ini sering Bapak lihat beberapa kalian ini lupa kalau hal-hal tersebut sebenarnya adalah hal yang negatif. Ya, jadi hati-hati. Ada hal dari televisi ini yang berbahaya untuk kalian. Jadi harus sudah mulai bisa nih. Apalagi udah kelas 6 ini sudah hampir memasuki masa pubertas ya. Bahkan mungkin kalian ada beberapa dari kalian ini tentunya sudah memasuki masa pubertas. Nah, nanti harus makin hati-hati. Jadi hanya Bapak sering lihat, Bapak ada lihat di sesuatu ya, nanti Bapak akan bahas juga setelah di bahasan setelah ini. Bapak temukan ibaratnya. Bapak temukan itu ada sesuatu yang mengganggu Bapak, nanti akan Bapak bahas juga ya. Kemudian yang kedua, meniru gaya hidup mewah, hedonis, wah istilahnya. Lihat film apa misalnya kan, wah pengen seperti itu, lihat mainan, melihat sesuatu yang gaya yang keren menurut kalian. Jadi, wah saya harus ikut seperti ini. Nah, ini
juga termasuk hal-hal yang sebenarnya perlu kita pikirkan juga. Mampu atau tidak kita menerima gaya hidup mewah. Jangan sampai nanti ibaratnya kita beli sesuatu melihat, wah gaya sepatunya keren nih, tapi harganya sampai 1 jutaan, 2 jutaan. Nah, itu tentunya itu tidak baik bagi kita, gitu ya. Jadi sebenarnya harus kita bisa saring itu, supaya jangan sampai kita meniru gaya hidup yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, konsumtif karena mudah terpengaruh rayuan iklan. Nah, melihat iklan mie misalnya, wah nih kayaknya enak benar, pengen ikut, wah beli mie. Syukur kalau hanya mie instan gitu kan, karena harganya tidak terlalu mahal. Tapi mungkin ada beberapa orang nih, wah HP-nya keren nih, wah keren sekali HP ini, mau beli ini. Kemudian misalnya ada iklan mainan anak-anak yang wah mahal, kalian sampai harus dapat gitu, harus punya. Nah ini yang bahaya gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu membahayakan kalian, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak empati atau tidak peka terhadap kekerasan dan kejahatan. Udah terbiasa nonton film-film kriminal misalnya, udah biasa lihatnya. Akhirnya saat kita melihat sesuatu yang tidak baik di kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bereaksi dengan baik. Nah ini yang bisa berbahaya untuk kita, gitu ya. Oke. Ya, sedikit ada gangguan internet. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Kemudian yang kelima ini, anak-anak dan remaja cenderung lebih cepat dewasa mengenal seks dan perselingkuhan. Ini walaupun sepertinya tabu untuk dijelaskan di kalian, tapi Bapak tetap akan bahas ini. Karena beberapa kalian memang akan masuki masa pubertas dan mungkin sudah ada yang masuki masa pubertas. Jadi ini hal-hal negatifnya. Mungkin sekarang kalian udah ada yang punya cewek nih, sudah ada yang punya cowok nih. Ayo, siapa nih? Udah punya cowok, kan? Udah punya cewek. Nah, ini hati-hati. Ini kalau misalnya di kelas offline, Bapak akan bahas ini lebih rinci kalian. Ini hati-hati gitu ya. Harus bisa nanti menentukan mana yang sudah boleh dan mana yang tidak boleh. Wah, kalau ini pacaran untuk anak SD harusnya belum wajar ya. Namun sekarang jadi dianggap sesuatu yang biasa saja. Gitu ya. Oke, kemudian yang keenam, menghabiskan waktu untuk menonton televisi saja. Wah, jadi kalian kalau udah pulang ke rumah, misalnya nonton TV, depan TV terus. Ini dampaknya bisa, ini ya, bisa ke yang ketujuh ini. Anak menjadi pasif, tidak kreatif, kurang bersosialisasi dengan teman sebaya. Malas bertemu dengan teman-teman. Ada banyak acara asik kok di TV, ngapain main dengan teman-teman. Jadi ada yang beberapa yang punya sikap seperti itu. Jadi sedikit sekali dia bisa bertemu dengan teman-temannya karena dia memilih nonton TV aja lah, nonton film aja lah. Katanya. Kemudian yang ke-8, gangguan penglihatan akibat warna televisi. Akhirnya dia terganggu. Kalau udah nonton TV, misalnya udah lama kelamaan mata kecapean, tetap dipaksa matanya sampai berair, sampai merah matanya nonton. Tapi tetap dia paksakan nonton, akhirnya terganggu penglihatannya.
Kemudian yang ke-9, tidak kritis dan kecanduan karena penasaran melihat lanjutan sinetron yang ditonton. Wah nih, kemarin nonton Naruto misalnya. Udah sampai ini nih serinya, besok harus nonton lagi nih. Supaya nggak ketinggalan. Atau kemarin ada film itu tuh, apa tuh yang main sepak bola tuh. Kayaknya harus menonton lagi nih. Akhirnya yang dipikirkan itu justru hal-hal seperti itu terus. Besok apa lagi ya filmnya ya. Akhirnya yang mungkin tanggung jawab lain yang harusnya kalian kerjakan jadi lupa. Nah, kemudian yang ke-10, semangat belajar menurun dan menunda-nunda pekerjaan karena menunggu tayangan selesai. Nah, nunggu selesai loh. Ibunya bilang, tugas LKPD-nya udah dikerjakan belum? Tanggung mak, masih nonton. Masih nonton dulu. Belum selesai nih acaranya. Ayo diselesaikan biar cepat selesai. Nontonnya dimatikan dulu televisi. Akhirnya apa? Dia mulai berkata kasar misalnya. Ngikut-ngikut yang ada di acara televisinya. Nah, itu. Jadi cukup bahaya jadinya gitu kan. Kemudian yang ke-11, merenggangkan hubungan keluarga karena karena rebutan remote TV dan sebagainya. Coba angkat tangan yang sering rebutan remote TV sama ibunya atau sama adiknya nih. Satunya mau nonton kartun, satunya mau nonton sinetron, satunya mau nonton yang lain misalnya. Coba, yuk, ngaku nih. Nah, Aurel ngaku dia. Ada lagi yang ngaku. Arapa. Jujur ya, sering rebutan remote TV sama ibunya atau sama kakaknya, sama adiknya. Ya kan? Sering ya? Nah, sering. Ini pengaruh negatifnya. Akhirnya apa? Mau musuhan sama kakaknya, sama adiknya, sama abangnya, sama ibunya, sama bapaknya. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini pengaruh negatifnya. Ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalian terdampak hal seperti itu. Udah ada 11 itu ya. Sudah ada 11. Yo, siapa yang mungkin Pak, saya lumayan banyak, Pak. Saya yang nomor 1 sampai 10 tuh ada semua, Pak. Nah, coba, ayo sekarang kita koreksi diri masing-masing, refleksikan diri masing-masing. Kalian, Pak, saya yang ini, Pak. Nah, yang mana yang nomor berapa nih? Yang masih terjadi ke kalian. Ayo, coba boleh jujur di kolom chat, silahkan. Kalau misalnya nggak mau ngasih tahu temennya, ke private aja ke Bapak, boleh. Di private aja pesannya. Di private ke admin kelas 6 ya. Boleh. Pak, saya ini Pak. Silahkan. Yuk, Bapak tunggu. Yuk, Bapak tunggu. Silakan. Yang mana ya? Pak, mata saya mulai terganggu, Pak. Televisi ternyata sudah berdampak negatif untuk saya. Pak, saya kalau menonton nggak mau berhenti, Pak. Pokoknya harus sampai selesai. Kadang jadi lupa tugasnya. Boleh, yang mau jujur silakan. Yang mau jujur, mau curhat di sini silakan. Tujuannya kita tentunya ingin memperbaikinya ya, supaya nanti bisa kita ubah. Oke, saya janji hari ini berubah cara nonton TV-nya. Ya kan? Saya Pak, katanya. Boleh. Apa tuh? Yang nomor berapa saja mungkin? Boleh ya? Yuk.
Yuk, silakan. Bapak, ayo silakan. Tapi malu Pak. Tapi ada ya, mungkin ya. Tapi ada ya. Ada yang sudah bilang saya Pak. Masih Pak. Atau begini, mungkin Pak saya masih melakukan 3 dari 11 itu Pak. Atau saya mungkin masih 5 Pak dari 11 itu. Silakan, nggak apa-apa. Tujuannya kita tentunya ingin memperbaiki sikap kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, untuk Ausa dan Manyi tidak perlu diklik itunya mic-nya ya, biar tidak terganggu suara kita. Oke ya, cukup untuk yang negatif dari televisi ini. Kita lanjut ke yang positifnya. Nah, tentunya selain hal-hal yang tidak baik, pasti ada hal-hal yang baik. Nah, apa saja hal-hal yang baik kita akan lihat sama-sama. Ayo. Nah, yang pertama, menambah wawasan. Menambah wawasan. Ya, televisi bisa menambah wawasan anak secara audiovisual melalui tayangan yang bersifat edukatif. Nah, misalnya tayangan tentang kebudayaan di negara lain, kemudian tentang satwa liar, tentang keindahan alam, sains. Nah, jadi sebenarnya ini tugas orang tua untuk memilihkan tayangan televisi yang sesuai. Namun mungkin beberapa dari kalian Manyi tidak usah diaktifkan mic-nya ya, biar tidak terganggu suara temannya. Oke, kita lanjutkan. Jadi banyak acara-acara yang baik ya, tentang kebudayaan, satwa liar, tentang keindahan alam, tentang sains. Banyak sebenarnya acara-acara seperti itu. Tinggal kalian pilih sebenarnya mau atau tidak kalian menggunakan cara-cara kalian untuk menggunakan waktu kalian untuk menonton tayangan televisi seperti itu. Jadi sebenarnya penting juga untuk kalian. Oh iya, sebaiknya saya nontonnya yang pas untuk saya ini aja, yang pas untuk umur saya ini. Tidak perlulah nonton sinetron, tidak perlulah nonton acara yang nanti selesainya jam 12 atau jam 1 malam. Kan? Saya milih acara yang baik-baik aja, yang acara nengok jalan-jalan, my trip, my adventure, misalnya kan. Ini jalan-jalan mengenal Indonesia, mengenal masakan-masakan yang ada di Indonesia, bagus gitu kan. Mengenal budaya-budaya di negara lain. Nah ini positif. Kita banyak tahu nanti jadinya tentang binatang, kebiasaan-kebiasaan binatang. Nah, boleh. Pilih saja tayangan-tayangan seperti itu supaya wawasan kita nanti bertambah. Ya, kebetulan kalau Bapak memang walaupun Bapak udah jadi guru, tapi Bapak tetap suka ternyata dengan acara-acara tayangan tentang kebudayaan negara lain, kebudayaan Indonesia ini juga, tentang satwa liar di negara lain. Ada binatang yang unik-unik mungkin kebiasaannya, ada bentuk alam yang unik di negara lain. Jadi tidak perlu kita jalan-jalan, berarti tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, misalnya kan. Cukup dengan menonton televisi kita ini sudah tahu. Kemudian yang selanjutnya pengaruh positif dari televisi mengajarkan tentang proses. Nah, tentang proses sesuatu.
proses pertumbuhan tanaman, cara buat kue. Nah, ini penting. Misalnya atau mungkin ada acara tentang yang membuat percobaan. Ini baik ya. Kalau mau sebenarnya setiap hari itu bisa kalian tonton di hari Senin sampai Jumat kalau nggak salah Bapak itu di TPRI ada video-video pembelajaran. Tidak harus menonton yang sesuai dengan kelas kalian. Misalnya kalian kelas 6, harus nonton yang kelas 6. Tidak apa-apa kalian mau nonton yang mulai dari yang PAUD, mulai dari yang kelas bawah, kelas 1 sampai 3 juga nggak apa-apa. Ya, intinya apa? Oh ya ini yang penting kita belajar. Siapa tahu saya lupa nih dulu pernah belajar tapi lupa. Kita ulang lagi. Ya. Jadi gunakan hal-hal itu dengan baik. Gitu. Kalau ada melihat acara-acara seperti itu, ya saya harus tahu. Jangan sampai nanti teman saya nonton cerita ini belum tahu. Jadi ibaratnya harus sama-sama bisa nih, kan? Kemudian pelengkap pembelajaran di sekolah. Nah, tidak semua materi bisa dipelajari di sekolah. Untuk itu kita, Anda, anak-anak bisa memanfaatkan televisi sebagai sarana pelengkap pembelajaran. Ya, bisa juga ada langganan channel televisi yang informatif kalau mampu ya. Bisa juga melalui TPRI. Nah, jadi TPRI itu acara belajar dari rumah itu beberapa waktu itu kan sering ada ini ya, ada kegiatan pembelajarannya belajar dari rumah. Kebetulan teman Bapak ada salah satu yang rutin menjadi pengisi acara di situ. Ya, melalui channel YouTube-nya. Jadi belajar saja dari sana. Mungkin ada yang tidak Pak Wel sampaikan, di sana ada. Jadi itu yang harus nanti kalian bisa manfaatkan dengan baik. Televisinya ternyata bisa berguna sebagai guru kita juga, sebagai teman kita juga. Dan tujuannya bukan mau untuk hal-hal yang negatif, ternyata banyak hal-hal positif yang kita bisa pakai. Nah, kalau misalnya orang tuanya mampu, gitu kan, ada televisi berbayar misalnya kan, boleh itu diisi acara-acara yang informatif, yang edukatif, yang mendidik kita. National Geographic misalnya kan, di situ bisa belajar tentang binatang, tentang budaya negara lain, tentang iklim negara lain, tentang bagian-bagian pesawat, apa saja yang menyebabkan pesawat bisa terjadi kecelakaan misalnya. Nah itu hal-hal yang baik. Jadi nggak harus kita dapatkan juga dari sekolah ini, bisa juga kita cari sendiri. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah hiburan dan pelepas emosi. Wah, Pak dari tadi Pak Wel itu ngajaknya yang serius-serius terus nih. Suruh nonton yang edukatif, yang apa. Pak boleh nggak sih nonton acara yang menghibur kita? Masa nontonnya harus serius terus Pak? Bikin kue, bosan juga kalau seperti itu. Nonton acaranya harus yang tentang binatang, tentang pelajaran. Boleh dapat nonton film kartun biasa? Silakan. Boleh. Hiburan pelepas emosi untuk nyari yang lucu-lucu. Nonton Upin Ipin boleh Pak? Boleh. Nonton acara kartun yang lain Pak? Boleh? Boleh. Nah, namun kalian juga harus pilih-pilih gitu kan. Tahu nih acara mana nih yang bisa bangun saya untuk hiburan. Nontonnya 1 jam aja cukup ya, maksimal misalnya kan. Harus pandai atur waktu juga. Nah, jadi jangan sampai nanti nontonnya kelamaan, akhirnya kerjaan jadi lupa. Akhirnya tugas jadi lupa. Nah, jangan lupa gitu ya. Pilih yang baik. Kalau ada yang misalnya, oh, Pak, ini kartun tapi kok kayaknya bukan untuk anak-anak deh. Nggak usah, nggak perlu ditonton. Jadi jangan kira film kartun itu semuanya untuk anak-anak. Ya, ada beberapa film kartun sebenarnya ditujukan bagi orang-orang yang sudah tidak anak-anak lagi, bisa jadi untuk remaja, bahkan ada juga film kartun yang tujuannya untuk dewasa. Jadi itu harus pandai memilih, gitu ya. Jadi pilih yang baik, pilih yang kira-kira bisa membangun diri kalian, gitu ya.
Manfaatkan televisi dengan baik. Manfaatkan televisi dengan baik. Manfaatkan televisi dengan baik untuk membangun diri kita. Jadi silahkan pergunakan untuk hal yang baik. Nah, jika ada acara, tontonan yang menurut kalian tidak baik, tidak pantas ditonton, ya tidak perlu kalian tonton. Ya. Kemudian ini yang selanjutnya nih. Tentang gawai. Pengaruh negatifnya nih, HP, gawai nih. Tentunya yang hadir di sini tentunya anak-anak yang punya gawai semua nih. Ya kan? Walaupun mungkin ada yang ikutan hari ini masih minjam, tapi tetap kita akan bahas ini. Ini mungkin beberapa teman kalian tidak ikut, tapi harusnya kalian ini bisa nyampaikan nanti ke teman-teman. Ya, pengaruh negatif HP. Apa yang pertama? Menggunakan gadget terlalu lama dapat memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan emosional anak. Ya, menonton layar pada handphone secara terus-menerus dan lupa waktu akan meningkatkan risiko mata lelah dan miopi. Oh, miopi itu apa sih, Pak? Miopi gogo kah apa nih? Nah, miopi ini adalah salah satu penyakit yang dialami oleh mata. Nanti boleh kalian perdalam, Pak, miopi itu apa? Nanti boleh. Bapak sengaja enggak disampaikan sekarang nih, apa sih miopi? Anak yang kecanduan gadget pun akan sulit tidur dan susah fokus. Kepikiran terus nih ke gadgetnya. Kepikiran terus nih ke gamenya. Aduh, level ini kok enggak naik-naik sih? Akhirnya Pak, aduh, besok kayaknya harus ngulang lagi nih. Wah, besok kayaknya harus lebih baik lagi nih. Di ujung nggak tidur, susah fokusnya malah ke situ terus. Yuk, bener kan? Siapa yang sudah pernah mengalami risiko mata lelah, apa namanya, mata sampai merah, mata berair, susah tidur? Ada enggak yang sudah mengalami ini? Boleh, Pak, saya Pak, boleh, gitu aja di chat. Ada yang sudah mengalami? Ya. Oke. Ada yang sudah mengalami ya? Saya Pak, pernah. Oke, silakan jujur saja. Ya, ada ya, tentunya ada ya. Ada. Bapak pernah main HP sampai capek matanya? Oh, enggak pernah. Alin, gimana Alin? Pernah sampai kecapean? Andra, pernah enggak Andra? Sampai kecapean, matanya merah. Pernah ya? Epri, gimana? Pernah enggak? Pernah, oke. Ya, lanjut ya. Yang kedua. Nah ini. Selain itu, mereka juga biasanya mengalami masalah mental seperti mudah depresi dan sulit bersosialisasi. Masalah mental yang lainnya mungkin timbul antara lain kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri, perubahan suasana hati, dan agitasi. Nah ini kadang kan rasanya aduh kayak mana deh. Kayak kemarin nih rasanya aduh, aduh. Tapi ingatnya ke HP terus. Nah, ini yang harus nanti kalian coba
eh, rasakan di diri kalian. Ini kalau sudah ada ini rasanya sepi benar, nggak ada HP ini. Pengennya kalau udah ada HP pengen sendiri ya, malas diganggu teman-teman yang lain. Aduh, tiba-tiba, aduh rasanya malas nih, pengen marah aja rasanya. Ingin, aja nih, ingin bikin rusuh ya, bikin kacau aja nih rasanya. Nah ini hati-hati. Kalau udah ada hal seperti ini, artinya apa? Kalian sudah mulai terpengaruh hal yang tidak baik dari gadget nih. Ya, jadi tidak berlaku hanya untuk mata saja, bisa juga mempengaruhi sikap kita. Ya, jadi ini sedikit pengen marah, rasanya cemas, deg-degan rasanya. Aduh, ini rasanya gimana nih ya? Jangan sampai ini enggak ini gitu ya. Jadi ini yang harus nanti kalian pastikan. Kalau ada hal-hal yang terjadi, Bapak enggak ini ya. Kalau kalian masih bisa memperbaiki diri sendiri, lakukan diperbaiki. Coba saja diperbaiki dulu sikap-sikap yang ada. Tapi kalau misalnya sudah agak susah, boleh kalian konsultasikan dengan orang tua kalian atau ke Bapak juga boleh, mau curhat ke Bapak silahkan ya. Pak, saya mengalami ini nih. Boleh. Nanti oh ya, mungkin Pak Wel nanti kasih saran apa. Ya. Jangan malu-malu. Kemudian yang ketiga. Nah, penggunaan gadget berlebih juga berisiko meningkatkan kejadian ADHD. ADHD ini satu kelainan ya. Kemudian autism atau autisme. Ya. Jadi ada anak-anak yang agresif, mudah marah jika dikasih gadget. Nah. Pernah enggak lihat ada anak-anak enggak dikasih HP, enggak dikasih HP, kemudian marah-marah, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Pernah enggak? Boleh jawab di chat. Pernah kata si Andra. Pernah. Orang pernah lihat. Kalau enggak dikasih HP, marah anak tuh. Ngamuk-ngamuk dia. Nangis. Pernah adiknya. Pernah saya, Pak. Wah, ada enggak yang pernah saya, Pak? Artinya apa ini? Ini, gitu kan? Ini penyakit ADHD ini tadi. Ya, ADHD itu namanya Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, jadi ada orang yang udah agak sulit, gitu kan? Udah agak nggak bisa dia berpikir hal di luar HP. Jadi kalau ada yang mengajak dia ibaratnya keluar dari pikiran dia itu, mengajak HP itu jauh dari itu sebagainya, dia jadi terganggu. Nah, ini jangan sampai ini terjadi pada kalian. Kenapa? Tentunya kalian selaku siswa masih sebenarnya harus memikirkan banyak hal. Maksudnya banyak hal yang lebih penting daripada hanya sekedar mikirkan gadget saja, mikirkan gawai saja, mikirkan main saja. Ya, mulai harus bisa nih. Ya. Kemudian yang positifnya. Nah, ini kita coba bicara positifnya. Nih, tenang aja nih. Waktunya udah hampir habis sebenarnya, jadi kita akan tetap lanjutnya. Pengaruh positif gawai. Tentunya ada. Oke, yang pertama mempermudah komunikasi. Ya, yang tadi Bapak sampaikan.
mempermudah komunikasi kita, bisa ketemu kawan, ini misalnya janjian buat tugas dan sebagainya. Gampang ya. Saya kurang jelas ini, kita aja video call yuk, video call dengan teman. Punya mudah belum? Punyamu seperti apa sih tugas yang dibuat? Sering ya buat seperti itu ya? Ya? Betul nggak? Nah, sering buat seperti itu, nanya-nanya teman. Cuman ingat, kalau buat grup kelas misalnya isinya jangan kalimat-kalimat yang mencontoh hal-hal yang tidak baik. Ini yang Bapak bilang tadi ini. Ada beberapa dari kalian ini buat grup tapi isinya hal-hal yang kurang baik. Misalnya ada kata-kata kasar sering disampaikan di grup. Ada kata-kata nah itu yang gabung di grup-grup seperti itu. Ada ya. Yang selanjutnya media hiburan. Wah, ini balik tadi sama dengan televisi. Boleh ya? Gunakan HP sebagai media hiburan, silahkan. Tapi ingat tadi, atur waktu. Tahu kapan hiburan. Kalau hiburannya sampai manuk ngamas, wah, hiburannya dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, itu kan bukan hiburan namanya, itu kecanduan. Kemudian meningkatkan pengetahuan. Nah, siapa nih yang sering mencari jawaban tugas itu di internet? Sering ya? Ya enggak? Aurel, resen dia. Cari, misalnya, oh ini minjam HP dulu, Mak. Minjam HP dulu, Pak. Mau cari tugas nih. Boleh. Kemudian meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Wah, lebih nyaman belajar rasanya di HP. Boleh. Lanjutkan kenapa? Wah, ini kalau ada yang tidak paham, tidak harus nanya teman nih. Nanya ke HP dulu nih, boleh. Ya. Kemudian tersedianya teknologi yang lebih canggih. Wah, bisa kita gunakan gitu kan. Karena ada teknologi yang lebih canggih, kita bisa mencari ini dari gambar, kita bisa cari. Bisa cari bentuk tugas yang jaringan listrik itu seperti apa, bisa kita cari contoh adanya teknologi. Kemudian ada teknologi-teknologi lain mungkin melalui aplikasi misalnya. Ya, contohnya seperti Zoom meeting sekarang. Zoom meeting sekarang ini kan menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada sebelumnya. Jadi sehingga kita apa bisa bertemu, Bapak bisa lihat aktivitas kalian sedang apa sih sambil belajar, sambil duduk-duduk kah, sambil baring-baring kah. Nah, nggak apa-apa. Kemudian mempertajam kemampuan mengingat murid. Nah, ternyata kalau kalian belajar di HP ini lebih gampang ingat kadang, apalagi kalau yang melalui video, kan kalau lihat tutorial dan sebagainya, lebih gampang kalian ingat. Oh iya, ini tadi saya nyari ini. Ya, positif, bagus untuk kalian. Tinggal kalian gunakan atau tidak. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Nah ini yang Bapak juga ingatkan. Ya, kelas 6 dalam masa belajar dari rumah ini, kalian harus pandai atur waktu. Kapan kalian mengerjakan tugas, kapan kalian bermain, kapan kalian menonton televisi, kapan juga kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin ada yang mau bantu orang tuanya, ada yang mau ikut kegiatan orang tuanya, silahkan. Tapi atur waktu. Yang punya mainan, misalnya punya PS di rumah, punya PlayStation di rumah, atur waktunya. Jangan pas mau main gitu, atur waktunya. Bisa menahan diri, itu lebih baik. Menahan diri. Izin dengan orang tua, Pak, saya kalau main PS saya hari Sabtu aja ya. Tapi jangan malam minggu. Kalau malam minggu nanti pas kalau misalnya sembahyang, oh enggak bisa sembahyang tuh hari Minggu, misalnya kan. Atau yang muslim misalnya. Kalau yang muslim mungkin Pak, saya hari Minggu aja karena saya bebas hari Minggu. Boleh ya? Boleh, atur waktu. Jangan sampai terlalu lama, jangan sampai matanya kelelahan. 2 jam cukup, gitu kan. Atau Pak, saya pokoknya harus main tiap hari, tapi waktunya 1 jam saja.
gitu ya, dihitung waktunya, diatur waktunya. Waktu belajar, saya siapkan Pak setengah 8 sampai jam 10 atau jam 11, boleh gitu ya. Itu ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Manfaatkan hal-hal yang baik. Tujuannya untuk siapa? Untuk kita juga. Ya, untuk kita juga. Nah, jadi itu ya hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, untuk materinya sudah uh, selesai untuk hari ini. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan kita hari ini, mungkin ada yang mau tanya jawab, Pak. Bagaimana cara saya mengatasi apa? Ini ada masalah. Silahkan nanti Bapak berikan waktu. Ini ada waktu pertanyaan sekitar 20 menit. Silahkan. Pak, saya kalau Zoom meeting ngantuk, Pak. Boleh. Solusinya gimana ya? Silahkan. Ini ada yang mau bertanya. Anda Bapak yang nanya nih. Silakan. Bapak tunggu. Tanya melalui chat. Boleh. Silakan. Oke, Bapak aja yang nanya gitu ya. Sekarang begini, pertanyaan, oh iya Ausa Resen, silahkan. Ausa, Bapak boleh tanya langsung atau mau di chat? Coba di unmute aja kalau gitu, silahkan. Ausa, mana tadi Ausa yang mau nanya tadi? Ausa kah? Atau siapa yang mau nanya? Oh ya, ini dari Aurel. Gimana caranya ngilangin bosan saat Zoom meeting? Oh, pengennya bosan gitu kan. Baik, cara yang paling gampang kalau mau menghilangkan bosan pada Zoom meeting, yang pertama itu pikirkan dulu manfaatnya. Zoom meeting ini bermanfaat untuk kita nih. Gitu ya. Yang kedua, biar nggak bosan, kalian siapkan buku catatan. Siapkan buku catatan. Kalau kira-kira ada hal yang penting, dicatat. Atau kalau menurut kalian ada yang mau saya tanyakan, juga dicatat. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, ingat tadi tujuan awal kalian mau ikut Zoom meeting ini mau apa? Tentunya mau belajar. Kalau mau belajar, berarti harus perhatikan dengan baik, biar nggak bosan. Rasakan manfaatnya. Gitu ya. Pikirkan manfaatnya. Sip, mulai berpikir positif, berpikir positif. Ya, sip, bagus pertanyaannya. Semoga memuaskan ya jawabannya. Lanjut lagi, mungkin ada yang lain. Silakan. Silakan. Oh, oke, Pak, gimana kalau mau ada aktivitas lain Zoom meeting? Oh, boleh enggak? Boleh ya, silahkan saja. Cuman mungkin kalau bawa HP mau dibawa HP-nya boleh juga, gitu kan? Cuman jangan lupa matikan videonya, ya, ya, dimatikan videonya. Kalau mau sambil aktivitas lain, silahkan, nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu lama matikan videonya, ya, karena Bapak juga pengen lihat nih aktivitas kalian itu sebenarnya apa sih, ya. Kecuali kalau memang kalian harus gunakan mode yang hemat atau di tempat kalian, Pak, saya kalau gunakan video memang tidak bisa dengar suaranya karena eh, apa namanya jaringannya kurang kuat. Gitu kan. Nggak apa-apa dimatikan video kalian, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa lihat tampilannya. Ini yang nampil di kalian ini si Andra terus ya. Bapak coba perbaiki dulu yang mukanya yang kelihatan di teman-temannya itu si Andra terus.
Oke, nah sekarang gantian biar yang kelihatan ini Bapak. Pak, suara Bapak nggak ada. Oke, sudah ada suara Bapak. Sudah ada suara Bapak. Ya, Ya, cek cek. cek cek. Ya. Ya, oke, semoga sudah masuk nih suara Bapak. Baik, Bapak ulang. Mungkin ada pertanyaan lain. Spesial nih untuk kalian, Bapak akan berikan nilai tambah, ya, tambahan nilai untuk kalian yang hadir hari ini di Zoom meeting ini. Boleh kalian buat jadwal kegiatan kalian sehari-hari, ya. Misalnya Pak, saya pukul 6 bangun pagi, ya Pak. Misalnya saya pukul setengah 5 bangun pagi, sholat subuh. Dari jam berapa sampai jam berapa? Misalnya. Kemudian mandinya jam berapa jadwalnya. Ya, belajarnya isi LKPD-nya jam berapa. Gitu ya. Isi LKPD-nya jam berapa. Kemudian nanti ngerjakan tugas yang lain jam berapa. Boleh nanti ya. Silakan dibuat. Kemudian usahakan berjanji pada diri kalian sendiri, saya bisa melakukan sesuai dengan yang saya jadwalkan. Nontonnya jam berapa, mainnya jam berapa. Kalau misalnya mau bantu orang tuanya jam berapa, dilakukan. Ya, bisa ya? Jempol mana yang bisa? Yang siap? Ada nilai tambah, nanti silakan dikumpulkan hari Sabtu. Ya, ada yang pertanyaan? Mungkin yang terkait tugas spesial. Ini tugas spesial nih untuk kalian nih. Ya, ada pertanyaan? Buatnya hari apa aja? Hari Senin sampai Minggu boleh? Tiap hari maksudnya ya? Boleh. Jadi yang misalnya jadwalnya ikut sholat Jumat, masih ikut sekolah minggu misalnya, ikut kegiatan di gereja, silahkan dibuat. Jadwal menonton di TVRI misalnya, jadwal tidur siang, tidur malam jam berapa, boleh ya? Atau jadwal Pak, saya jam 8 masih nonton sinetron sampai jam 11 malam, nah ditulis saja, ya? Bisa ya? Bisa ya? Sip. Buat tugasnya di mana Pak? Di buku tugas saja.
Yang sudah dikumpulkan buku tugasnya mungkin bisa gunakan lembaran yang lain, silakan. Selembar aja enggak apa-apa. Pastikan itu ada di rumah kalian, ditempel di dinding kamar kalian. Bisa ya? Ya. Jadi buatnya 2 nih untuk kalian, kemudian untuk Bapak ketahui. Ya. Boleh juga yang buat tugas itu nanti dikumpulkan di grup WA, di foto. Boleh. Ya. Yang sudah ditempel di foto nanti boleh. Ya. Jadi banyak cara nanti untuk mengumpulkannya. Oke ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, Bapak akan akhiri Zoom meeting hari ini. Jadi kalau dilihat ya, Zoom meeting hari ini lebih banyak membahas tentang sikap. Pak, penting nggak Pak? Penting. Karena apa? Nanti sikap kita dalam belajar, apalagi kalau kita belajar dari rumah ini penting sekali untuk kita ini masing-masing. Karena Bapak nggak bisa kontrol kalian terus-menerus gitu kan. Orang tua kalian juga nggak bisa kontrol kalian terus-menerus. Karena mereka mungkin pagi-pagi udah berangkat kerja, aktivitas lain. Jadi penting sekali untuk kita ini bisa mengatur diri kita dengan baik, tahu kapan kita harus melaksanakan tugas, mengerjakan tugas, tahu kapan bermain, tahu kapan hiburan, tahu juga kapan kita harus istirahat. Gitu ya. Tentunya jika kita bisa disiplin dengan baik, yang diuntungkan tentunya adalah diri kita. Ya. Yang diuntungkan adalah diri kita. Nah, penting sekali untuk kita ini bisa menjadi pribadi yang baik. Terima kasih. Ini saja dari Bapak hari ini. Kita akan ketemu lagi hari Kamis. Semoga Zoom meeting hari Kamis nanti akan lebih seru. Bapak akan bahas hal-hal lain yang unik yang di luar pembelajaran yang mungkin kalian tidak dapatkan langsung dari buku. Nanti Bapak akan kasih tambahan. Ya, pastikan bahwa itu penting untuk kehidupan kita. Oke, sekarang Bapak akhiri. Selamat siang semuanya. Boleh dibuka, boleh di-unmute, boleh Halo. 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 Aku keluar kok. Ada.